إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita sampai pada hari Jumat yang diberkahi ini. Kita masih diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa melaksanakan dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 5 ayat dari ayat-ayat di surah Al-Mu'minun tentang 5 sifat dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mu'minun dia merupakan surah yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Kita akan baca dari ayat ke-57 sampai pada ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Terjemahan dari mana ayat? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, mereka senantiasa khawatir. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan mereka adalah orang-orang yang gemar memberi pada apa yang diberikan kepada mereka, sedangkan hati-hati mereka khawatir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan dan mereka saling berlomba. 5 ayat ini penjelasan tentang 5 sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dari di awal ayat, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang punya rasa khasyah. Khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Itulah sifatnya orang-orang yang berilmu. Karena diterangkan di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu. Mereka dikatakan disifatkan dengan sifat khasyah.
innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang yang punya rasa khasyah kepada Allah, mereka sangat khawatir. Ini sifat yang pertama dari sifat orang-orang yang beriman. Sifat yang kedua diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Ayat-ayat Allah ada dua macam. Ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah itulah alam semesta ini yang kita lihat. Ya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Kemudian juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, padanya ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai hati. Ini ayat yang pertama adalah ayat kauniyah, alam semesta ini, langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, matahari dan bulan yang kita saksikan di alam semesta ini, itu merupakan tanda kekuasaan Allah, ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua ada namanya ayat syar'iyah. Itulah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihafalkan dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang sangat jelas dihafal dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Jadi ini dua ayat dari ayat-ayat Allah, penjelasan sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, maksudnya yang membenarkan dari ayat-ayat Allah, apakah itu ayat kauniyah ataupun ayat syar'iyah. Kemudian sifat yang ketiga dari sifat orang-orang yang beriman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka. Artinya mereka mempunyai tauhid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu adalah menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Jadi dia setarakan antara selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang dikhususkan, ya, dari rububiyah misalnya, atau uluhiyah, atau nama dan sifat. Ini definisi ringkas dari kesyirikan. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang mempunyai tauhid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Kemudian diterangkan sifat yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang gemar memberi, ya, bersedekah, sedangkan hati-hati mereka itu sangat khawatir, sangat takut kepada Allah. Jangan sampai apa yang mereka beri itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini ketika dibaca oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka ini adalah orang-orang yang mencuri atau berzina atau minum khamar? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. La ya bintas Siddiq, walakinnahu huwallazi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq, ya, wa huwa yakhafu Allah rabbal alamin. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang salat, yang berpuasa, yang bersedekah, tapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan Ramadan telah berlalu bersama kita, yang melahirkan banyak berbagai macam pendidikan jiwa dan akhlak, keimanan
yang harusnya setelah berlalunya bulan Ramadan itu kita senantiasa khawatir kepada Allah, jangan sampai amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para as-salaf setelah berlalu bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 6 bulan mereka memohon agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa kembali kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Ya. Di bulan Ramadan ada ibadah salat, ada ibadah puasa, ada ibadah sedekah, ada membaca Al-Quran, dan selain dari ibadah-ibadah yang sangat mulia. Maka ini sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka gemar memberi, tapi hati mereka sangat khawatir jangan sampai ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sifat yang baik. Mereka tidak takjub, tidak bersombong dengan apa yang mereka telah amalkan. Wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Kemudian diterangkan sifat yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan dan mereka saling berlomba. Bersegera kepada kebaikan itu merupakan perkara yang diperintah oleh Allah di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di seluruh bulan, di seluruh waktu seorang bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Diterangkan di ayat-ayat yang lainnya, kata Allah, wasari'u ila magfirati min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian. Di ayat yang lain diterangkan oleh Allah, sabiqu ila magfirati min rabbikum, berlombalah kalian pada pengampunan Rabb kalian. Diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah, fafirru ila Allah, berlarilah kalian kepada Allah. Bukan disuruh berjalan, tapi disuruh berlari. Diperintah untuk berlari, mengejar kebaikan-kebaikan. Ini dari prinsip seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan sifat ini juga merupakan sifat para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Wa hum laha sabiqun, dan mereka saling berlomba. Mereka saling berlomba. Oleh karena itu ibadah-ibadah yang telah kita amalkan di bulan Ramadan, ya, hendaknya senantiasa kita istiqomah setelah berlalunya bulan Ramadan ini. Ini dari prinsip yang kedua lagi, yang lain yang hendaknya kita pegang. Ada kesegeraan kepada kebaikan, dan yang kedua ada keistiqomahan. Istiqomah dia merupakan perkara yang diperintah oleh Allah. Diterangkan oleh Allah, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu telah diperintah. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya, diterangkan keutamaan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Ini di sakratul maut. Dikabarkan kepada mereka, janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih hati. Bergembiralah dengan sorga yang telah dijanjikan untuk kalian. Seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan kepadaku sebuah perkataan dalam Islam ini yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selainnya. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah,
aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Seorang beribadah bukan di bulan Ramadan saja, tapi di seluruh bulan. Oleh karena itu kata para ulama, bi'sal qaum, sungguh sangat jelek suatu kaum, la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Mereka giat beribadah di bulan Ramadan. Setelah Ramadan mereka meninggalkan dari salatnya, dari puasanya, dari sedekahnya, dari membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka ini sejelek-jelek kaum yang diterangkan oleh para ulama. Oleh karena itu jangan menjadi hamba-hamba Ramadan, tapi hendaknya seorang menjadi hamba Allah yang maha hidup. Iya, yang maha hidup. Makin dari wejangan-wejangan yang hendaknya kita ingat setelah berlalunya bulan Ramadan, kita mengingat akan sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Di bulan Syawal ini ada ibadah khusus yang diamalkan, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun lamanya. Ya. Ini puasa sunnah. Ini puasa sunnah, bukan dari hal yang diwajibkan. Tapi keutamaannya dia mencukupkan dari puasa setahun. Dikatakan tadi, man shama Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, artinya dia telah berpuasa Ramadan secara penuh. Kalau dia punya misalnya tunggakan puasa, ada utang puasa, maka diselesaikan dulu di bulan Syawal ini. Berapa hari dari utang puasa itu baru dia berpuasa di bulan Syawal. Dia ikutkan. Bisa berturut-turut, bisa diselingi dengan berbuka, ada keluasan. Yang penting masih di bulan apa? Di bulan Syawal. Setelah dia selesaikan dari ibadah puasa Ramadannya, dikatakan dia kana kasiyamid dahar, pahalanya itu sama dengan berpuasa selama setahun. Karena puasa Ramadan itu senilai dengan 10 bulan, dan puasa Syawal itu senilai dengan 2 bulan. Karena kaidah dalam agama kita, setiap amalan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Itu minimalnya. Orang baca Al-Quran 1 huruf dapat 10 kebaikan. Ya. Berpuasa 1 bulan Ramadan itu sama nilainya dengan 10 bulan. Nah, tinggal digenapkan lagi, dicukupkan dengan puasa Syawal. Dicukupkan dengan puasa apa? Syawal yang 6 hari ini dikali 10, maka dia menjadi 60 hari. 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Itulah kata Nabi, kana kasiyamid dahar. Maka dia sama dengan nilainya berpuasa setahun lamanya. Mungkin dari sebagian hukum yang dibutuhkan seorang hamba dari hukum-hukum di bulan Syawal, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah. Dan ingatlah ayat yang sering senantiasa kita dengarkan, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yang namanya al-yakin, yaitu kematian. Tsumma ya'lamu rahimakumullah anallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa laniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة